Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Sosial media memang jadi salah satu platform yang bisa dibilang lebih demokratis kali ya. Orang jadi bebas berekspresi, membagi kisah atau kasih. Salah satunya Boya dan Sandra yang biasa membagi kesehariannya lewat sosial media. Nah ini kali saya bakal ngobrol bareng mereka berdua. Bareng Boya dan Sandra saya bakal ngobrol perkara alasan mereka kenapa sih secara terbuka membagi kesehariannya lewat sosial media. Saya juga ngobrolin perkara awal mula kisah cinta mereka, perkara melela atau coming out, kesehatan jiwa, keluarga, dan impian mereka sebagai pasangan. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Azrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kegiatan kalian sehari-hari itu sebenarnya apa sih? Gitu? Kerja, kuliah kah atau apa? Boya dulu kali. Kalau gue sekarang kuliah, lagi skripsi, terus ya main sosmed, ya kadang-kadang ada di endorse gitu, jadi ya lumayan lah ya buat tambahan. Terus sambil jualan juga, jualan online shop gitu, baju. Terus apa ya? Jahit. Paling ya hobi-hobi gue gitu gue lakuin, sama paling main-main. Kalau Sandra? Kalau gue sekarang gue financial advisor. Jadi basically kalau orang mungkin melihatnya agen asuransi gitu ya. Ya bahasa benernya sebenarnya financial advisor, dan gue lagi kerjanya sih gitu-gitu aja sih, kayak ketemu orang, ngobrol. Tapi kalau kayak pandemi gini, ini gak sih? Banyak yang nyari gak sih? Sebenarnya iya. Ya kalau kita mulai mau ngomongin dari situ sih sebenarnya the insurance business itu benar-benar nggak berdampak karena orang lebih takut ya kan, karena kan lu baca berita semuanya cuman ngomongin mahal COVID mahal ini, BPJ pakai BPJS harus bayar segini, pakai asuransi kantor harus bayar segini, semuanya cuman ngomongin itu gitu. Jadi orang juga mulai aware, karena gue sebelumnya di industri konser yang benar-benar terkena dampak secara besar-besaran sampai nggak jalan gitu. Gue banting setir, gue memasuki bisnis yang benar-benar beda. Tapi ya so far so good lah. Asuransi cover kesehatan jiwa gitu gak sih? Sadly enggak, karena itu pertanyaan yang juga Boya tanya. Nah itu dia. Karena Boya salah satu klien pertama gue, salah satu. Bukan karena dia sadar, dia lebih sadar. Gue malah bikinnya jauh setelah dia gitu. Dan yang ditanya itu, tapi ya sayangnya di Indonesia bahkan di luar negeri pun belum ada yang mengcover mental illness. Even kalau mereka harus dirawat gitu kan. Tapi setahu kita BPJS cover. Iya Kan? BPJS cover. Cover yang kalau di RS umum gitu. Iya. Jadi lumayan ada potongan. Ada potongan. Kayak gitu. Selama pandemi ini gitu ya, untuk menjaga kewarasan gitu, Boya, yang lo lakuin apa? Hobi-hobi gue gitu kan, gue emang cukup banyak gitu interestnya, jadi kayak bisa kemana-mana gitu kan, apalagi dengan ketidakwarasan saya ini ya. Jadi suka manic gitu, jadi ya udah kerjain ini bisa nggak tidur gitu. Cuma ya tetap bikin happy gitu loh. Jadi yang penting skripsi lagi jalan, tapi kayak tetap jalan, tetap nggak ketinggalan gitu. Tugas juga nggak keteteran ya gitu. Jadi sama kadang hangout nongkrong gitu-gitu, itu lumayan buat refreshing gitu kan, biar di kosan berdua mulu pusing. Karena emang pas awal-awal pandemi Boya terkena dampak yang lumayan dari segi mentalnya ya kan, karena ya iyalah ya kan, biasa kuliah mobilisasi gitu loh. Tiba-tiba bener-bener awal pandemi yang di lockdown di kamar aja berdua, kamar kosan. Depres gitu, atau lo ada diagnosa gitu atau? Iya, jadi gue lumayan open sih di social media gitu. Bipolar 1, BPD sama ADHD. Koleksi deh. Gitu, koleksi. Kolektor mental illness. Lo kan banyak express, yang gue lihat kan dari social media, lo pakai social media untuk media lo berekspresi itu kan sebenarnya. Dari kapan lo mulai itu? Sebenarnya sih pertama itu mulai kayak bikin konten atau apa itu dari YouTube.
Awalnya itu nge-cover lagu itu, tapi abis itu langsung kayak oke, karena malu gitu nggak pede, jadinya ke fashion sama beauty gitu-gitu gitu kan. Terus saya di Instagram juga ya kehidupan sehari-hari gitu lah, yang tapi yang ditunjukin yang bagus-bagus aja gitu. Terus TikTok gitu. Pokoknya ada Kalau TikTok lebih terbuka sih. iya, lebih terbuka karena kayak kebetulan gue beruntung gitu masuk di TikTok yang orang-orang yang ramah dan friendly dan kayak sangat toleran gitu untuk suportif juga untuk kayak misalnya mental health gue atau orientasi seksual gue gitu. Kayak jadi ruang aman gitu gak sih buat Iya, lo? benar-benar. Iya, emang makanya kadang tuh bukan kadang juga sih, emang pas pindah Jakarta, teman-teman gue tuh dari sosial media semua. Yang sampai Gitu. sekarang. Sampai sekarang. Gen Z banget ya. Banget. Itu sesuatu yang agak susah untuk gue relate juga gitu. Tapi ternyata emang kejadian gitu ya. Dengan Boya bahwa ada, ya pasti ada. Kalau gue tipe orang yang mungkin old school, jadi kayak ngelihat social media tuh suka kesel gitu, ngelihat orang komen, apalagi kalau ke Boya ya gitu, komennya gimana gitu kan, kayak sering banget kita jadi pembahasan bahwa kayak social media tuh ya biasa lah gitu, kayak orang-orang suka kayak gitu, nggak mikir gitu. Tapi on the other hand, gue ngelihat teman-teman Boya yang sampai sekarang maksudnya ada, dan ya ada kan, kita kan ada ya teman-teman yang kayak kita kenalan habis itu udah kayak ketemu jarang. Ini yang constantly ketemu itu orang-orang yang awalnya dia kenal dari sosmed. Itu gila sih menurut gue. Itu sesuatu yang mungkin gue nggak bisa coba sih, karena menurut gue udah terlalu aneh. Tapi untuk Boya it works, dan apparently ternyata it's pretty normal gitu loh. Karena kalau menurut gue teman-teman yang kenalnya dari sosmed tuh kita ketemunya karena punya interests yang sama gitu. Jadi itu yang bikin lebih kayak awet gitu temenannya. Sedangkan kalau misalnya dari sekolah atau kampus atau apa gitu kan cuma misalnya karena kita mau belajar ini nih gitu. Tapi sebenarnya kayak hobi kita sebagai pelarian atau interest kita gitu beda. Jadi nggak klik gitu. Sedangkan kalau yang dari online tuh lebih kayak kita sama bro semuanya. Tapi kalian bener-bener no filter gitu ya kalau di social media, atau tergantung sih filter nyediain saringan sendiri gitu ya, apa yang boleh di share atau yang nggak oversharing gitu kayak kalau gue sebenarnya karena gue social media presence gue kan nggak ada, cuman karena ya gue sama Boya gitu kan kebetulan, jadi kayak bawaan pansos gue ke Boya sebenarnya. Siapa lah gue maksudnya ya. Tapi maksudnya gue sih nggak terlalu filter, cuman kadang-kadang misalnya ada foto yang menurut gue biasa aja. Gue kemarin sama Boya ke Anyer, terus kita pakai bikini, terus kita mandi di bathtub. Pakai bikini, nggak yang kayak nggak ngapa-ngapain juga, kayak fotonya juga sendiri-sendiri gitu, kayak gue dulu ya kan nggak ada fotografer ya kan. Jadi swipe ganti-gantian gitu loh. Jadi tapi ternyata itu untuk nyokap gue mengkontak gue melalui tante gue bahwa nenek gue jadi main IG. Itu untuk nenek gue mungkin iya, jadi kayaknya nenek gue ya, tapi gue ngerti lah ya nenek-nenek gitu kan, dan dia tahu gue sama Boya emang in a relationship, jadi pasti otaknya mungkin kok awalnya yang dia bahas karena fotonya gue megang rokok. Kan udah kerjanya kayak gini, masa fotonya kayak begitu, awalnya gitu. Tapi gue mikir juga, ya akhirnya kalau gue kayak gitu sih gue bilang Boya di archive aja dulu kali ya. Boya pasti ya udah archive aja, udah nggak apa-apa gitu, maksudnya dia juga nggak bakal tersinggung, karena kalau gue sih begitu ya, kalau gue lebih ke arah itu, karena ya social media presence gue paling Instagram, dan itu berkutat dengan foto aja gitu, foto sehari-hari. Kalau Boya mungkin nggak tahu deh gimana. Kalau gue sih kalau di Instagram ya, apalagi karena kan kalau di Instagram tuh lebih banyak keluarga gitu atau apa, dan Instagram gue tuh nggak di private. Jadi kayak misalnya minuman, rokok atau apa itu postingan kayak gitu itu di filter. Kalau misalnya di story mungkin sekali-sekali kalau misalnya ada di meja gitu nggak sengaja, itu nggak apa-apa gitu. Kalau lagi live juga, karena beberapa orang ya gue blok beberapa keluarga atau yang suka gitu nyinyir, nggak apa-apa gitu, nggak gue filter banget. Tadi kan Sandra bilang lo orangnya nggak yang terlalu sama social media, yang nggak terlalu sering main lah katakanlah, nggak gape banget gitu kan. Nggak gape.
Ketemu kalian di mana? Instagram kah? DM is the new Tinder, right? DM, sliding into your DM. Ini gue udah template banget karena ini pertanyaan kayak semua seluruh Sering dunia banget kayak gitu. sekali live gimana ketemunya. Akhirnya gue sama Boya sempat pikir kayak rekam aja kali ya. Jadi gue waktu itu I just got out of long relationship. Terus ada mutual friend gue sama Boya namanya Mix. Dia udah tinggal di Australia. Dia bilang sama gue, dude, you gotta stop dating straight girls gitu. You gotta find gay girls. Terus gue bilang sama dia, dude, gue mau ketemu di mana? Karena kan gue nggak main aplikasi. Kayak maksudnya gue juga baru tahu dari Boya ada kayak aplikasi apa? Her, even kayak Tinder gitu-gitu. Iya. Gue nggak gape. OkCupid, Iya, oke, gitu-gitulah. yang kayak gitu-gitu lah. Maksudnya untuk ketemu dengan komunitas-komunitas itu, gue mau ketemu di mana gitu loh. Akhirnya dia mikir, dia yang ribet deh. Pokoknya sih kayaknya dia yang ribet. Terus akhirnya dia bilang, ada nih tipe lo sih gitu. Kayaknya dia gay deh. Soalnya rainbow gitu. Dia ngomong gitu. Gitu. Jadi akhirnya dibikinin grup chat sama dia namanya Hehe. Terus dia bilang kayak karena dia jauh dia nggak bisa kenalin secara langsung, tapi Boya meet Sandra meet Boya. Habis itu dia bilang I think you guys will make a cute couple. Udah akhirnya ya chat yang gak dibahas-bahas karena Boya punya pacar ya waktu itu. Tapi karena gue juga baru putus, jadi gue juga mikir ya udahlah, gue lagi menikmati masa bujang gue. Ya, Masa bujang. lagi lajang banget nih, yang kayak, liar deh gue kayak kuda lepas deh pokoknya waktu itu gitu. Jadi gue mikir ya udahlah kita temenan aja. Dan emang kita purely temenan aja sih. Sampai akhirnya Boya putus, terus Iya. Boya yang nembak gue. Iya, gue emang pas lagi awal kenal Sandra itu gue langsung japri dari grup itu, langsung gue bilang gue punya pacar gitu. Karena ya emang ya udah kita temenan aja. Akhirnya kita tetap temenan karena ternyata tuh kita punya banyak mutual friends gitu. Tapi bertahun-tahun kita nggak pernah ketemu. Itu aneh banget. Itu aneh. Jadi kita ketemu tuh di waktu yang tepat. Iya, Di asik. saat kayak udah settle. Set. Iya maksudnya udah Udah settle lagi. Udah baik. Kenakalan remaja udah lalu lah gitu loh. Iya. Gitu. Terus emang hubungannya tuh lumayan gimana ya? Nggak cocok aja lah. Nggak cocok Iya. gitu, kurang cocok. Jadi udah ya gitu. Udah rocky banget tuh. Udah rocky banget. Akhirnya ya diputusin terus sehari besoknya langsung gue tembak Sandra gitu. Tapi kayak kocak Iya, banget. Itu teman-teman kita sih mukanya karena ada lagi rame-rame, lagi ada teman-teman. Mereka semua tuh yang kaget karena mereka tahu Boya juga baru diputusin. Dan lagi ngamer gitu kan. Iya, jadi gue pun bilang sama Boya kayak ngomongin besok aja ya. Gue pun bilang begitu karena ya gue mikirnya juga ya maybe it's just the alcohol talking gitu kan. Jadi kalau orang dengar pasti mikirnya oh pelarian. Ya emang pelarian sih. Semuanya shock. Semua shock. Maksudnya gue jelas gue emang pelarian Boya. Gue pun mungkin Boya pelarian gue karena gue juga baru putus sekitar 2-3 bulan. Gue baru sehari. Boya baru sehari. Belum sembuh sebenar-benarnya gitu. Iya, batu lompatan lah. Cuman Boya bilang apa yang kamu bilang sayang tuh bisa bisa grow gitu ya. Tapi emang nggak tahu ya kalau Sandra, tapi emang kalau gue tuh udah feeling gue ke mantan gue yang waktu itu emang udah kayak udah nggak bisa karena gue tahu gue deserve lebih baik dari kayak yang hubungan yang nggak sehat gitu kan. Jadi ya udah bener-bener kayak had enough dengan orang itu, jadi kayak deh nggak mungkin balikan atau apa. Gue pun begitu sih. Tapi apa yang bikin kalian tertarik gitu satu dengan yang lainnya gitu? Nggak usah bohong sih, awalnya cantik ya. Pertama, gue paling males kalau orang bilang dia baik banget sih. Iya benar. Enggak lah, maksudnya kita kan Kayak pejabat jawabannya normatif ya. Iya, normatif. Kalau gue sih sebenarnya dari awal ya karena lihatnya juga dari Instagram ya pasti I like her gitu kan. Udah pasti cheekbones yang gue suka. Awalnya pertama itu. Thank you. Habis itu pas kenal, pertama ketemu sebagai teman ya gitu. Ngobrol, bener-bener langsung deep talk banget deh itu. Gue langsung tahu sejarah dia dengan keluarganya, gue tahu banget tuh. Dan gue di situ gue mikir, nih orang sayang keluarga gitu. Itu yang bikin gue makin wow gitu. Karena gue tipe orang yang bisa dibilang teman gue dikit. Kalau gue nggak kerja, gue nggak bakal ada teman gitu. Jadi gue history gue SMA dimusuhin segala macam. Jadi selalu keluarga gitu. Untungnya karena kerja ya jadi banyak temen ya. Jadi gue selalu sangat family oriented. Jadi pas gue dengar Boya cerita, terus secara otomatis kan pasti ngebandingin ya dengan yang kemarin-kemarin, dengan pasangan-pasangan yang kemarin-kemarin. Kok dia hebat ya? Gitu loh. Kayak gue ada perasaan bahwa dia family oriented. Jadi itu yang kedua. Ya ketiga makin kenal gue ngerasa
Boya tuh dia membangun gue sih. Kalau gue soalnya gue sebenarnya, jadi gue kan kayak sok cool, selalu sok cool gitu kan. Pas masih temenan nih dia ngomong gini, lo kenapa sih harus sok cool gitu? Gue inget banget, ini gue gak bakal lupa. Lo sebenarnya kucing basah kan? Cuman sosok aja, kayak kebaca. She read me like a book. Dan di situ gue langsung, oh shit, gitu kan. Gue suka dia sama dia, gitu. Gue langsung suka. Dan ya makin kesini emang gue benar-benar banyak lah kayak. Gue selalu cerita juga misalnya gue diundang jadi speaker di kerjaan segala macam, gue selalu bilang kayak gue untung ada Boya. Kalau gue tinggal di rumah ya, misalnya gue nggak ngekos, ini agak melenceng dikit cuman kan ya nyambung lah. Misalnya gue di rumah, gue nggak ngekos, terus gue mager nih, ya udah gue di kamar aja diem. Nyokap gue juga cuman paling ya udah istirahat nak, gitu kan. Kalau ibu-ibu paling kan capek istirahat nak. Kalau Boya tuh nggak, udah prospek belum, misalnya gitu kan, belum. Kenapa? Mager. Kalau kamu pergi kamu ngechat aku mulu, masa ngechat orang aja ketemu aja nggak bisa, gituin. Jadi mikir juga, iya juga sih. Jadi sebenarnya gue bisa kayak begini karena Boya juga sih. Dia drives me to be better, and itu hubungan yang sebenarnya menurut gue sehat banget. Dan semoga sih Boya juga merasakan hal yang sama ya. Kita emang sama-sama saling support gitu. Kamu jawab dong kenapa suka aku. Oh iya ya. Belum pernah emang ngomong ke dia. Iya, jadi kan maksudnya tadi gue lanjut yang tadi ya. Kita emang sama-sama saling membangun gitu. Jadi bukan, gue nggak ngerasa kayak karena gue juga Sandra misalnya bisa kayak sekarang atau gimana gitu, karena itu balik lagi ke diri dia sendiri kan. Nah terus kalau yang bikin gue tertarik itu pertama karena emang pas kita deep talk itu emang banyak, kurang lebih agak mirip-mirip gitu. Dan beberapa hari setelah jadian gue bawa ke keluarganya yang sangat welcoming gitu ke gue. Jadi gue kayak sebelumnya kayak nggak pernah ada yang nggak mau kenalin lah, ada yang gimana gitu. Kalau kata orang tuh kalau misalnya nikah tuh bukan cuma ke satu sama lain, tapi nikah sama keluarga. Gitu. Itu sama halnya yang gue rasain kalau misalnya cari pasangan, biarpun maksudnya ya sesama perempuan gitu. Cuma tetap keluarga kan kayak bikin merasa home gitu. Itu sih, dan baik banget, dan yang nggak pushy gitu loh. Karena di hubungan gue sebelumnya itu tuh misalnya kalau gue ada salah gitu terlalu ditekankan gitu sampai malah gue memberontak gitu, kayak lo mau larang gue malah makin menjadi-jadi gitu. Kayak kalau sedangkan Sandra itu karena lebih kayak gaul gitu ya, maksudnya lebih easy going gitu. Jadi enggak kayak put pressure on me gitu. Keluarga berarti kalian udah menerima? Kalau gue sih belum ya. Boya belum sih. Jadi pas SMA itu udah pernah ketahuan, dan itu pertama kali pacaran. Pertama kali beneran pacaran serius, udah sama cewek, ketahuan, dan akhirnya kayak ada banyak yang cepuin deh gitu. Banyak mata-mata di mana-mana. Pokoknya pergi mau ke mall, mau di mana, mau di jalan, bahkan di dalam mobil aja, itu orang bisa sampein info ke nyokap gue gitu. Nah, akhirnya putus gitu. Jadi gue pernah sama cowok sekali. Untuk biar gue bisa pergi keluar tanpa harus kayak ada teman yang datang untuk tatap muka sama nyokap gue, beneran nih Boya mau pergi sama teman gue yang misalnya A, B, C gitu. Terus 2 tahun yang lalu gue came out lagi, tapi ke bokap tiri. Dan kocaknya tuh itu gue mungkin dalam keadaan yang ya sedikit mabuk gitu ya. Gue bilang gini, gue gay gitu. Kalau kasarnya tuh kayak kalau lo mau terima gue bakal panggil papa, gue bakal anggap lo papa gue gitu. Langsung dong disupport gitu. Berapa bulan kemudian pas balik pulkam langsung di confront sama nyokap, langsung kayak dimarahin gitu. Terus yang bokap tiri gue kayak cuma kayak diem gitu, kayak yang ayat-ayat gitu, pokoknya udah bahas-bahas agama gitulah, debat-debat gitu. Bokap tiri gue cuma kayak nge-support tapi takut gitu sama nyokap gue, karena dia lumayan yang kayak gitu. Sampai sekarang sih kayaknya masih denial, dia kayak selalu cuma ngasih pesan kalau harus di jalan yang benar gitu, dan teman-temannya tuh pilih-pilih gitu. Dia udah nggak ngebahas-bahas lagi. Oh iya, sama kalau post di Instagram atau sosmed katanya dicoba di filter. Makin di filter gitu. Kalau gue awal ketahuan pacaran itu SMP, pacaran sama cewek. Drama, pindah sekolah Islam segala macam, tapi ya
melalui segala steps ya yang menurut gue mungkin itu untuk orang tua gue cope pada saat itu gitu. Kayak gimana? Rukiah? Enggak sampai rukiah sih ya gitu. Cuman hipnoterapi, ketemu psikolog, terus akhirnya aura cleansing, meditasi, ya itu semua dicoba. Cuman ya udahlah ya, diikutin aja. Oh ngaji juga. Cuman akhirnya setelah sekarang nih udah jalan 17 tahun, gue pikir nyokap gue tuh yang susah ya kan. Jadi misalnya gini, acara keluarga orang tua gue udah pisah. Misalnya acara nyokap, gue harus baca mood dia dulu nih baru gue ajak Boya. Kalau dia lagi bete, takutnya dia bete ke Boya, nggak enak kan. Padahal dia mungkin bete sama adik gue gitu kan, karena adik gue nakal gitu. Tapi kalau ke bokap, gue pikir bokap gue yang chill. Jadi Boya selalu gue ajak. Ternyata realisasi barunya bener-bener baru, ini fresh banget. Ternyata kebalik selama ini. Feelingnya Boya bener. Jadi bokap gue yang masih denial, nyokap gue yang udah sangat legowo. Bokap nyokap gue dua-duanya sangat beragama. Nggak yang sampai kayak keluarga Boya, tapi sholat 5 waktu diusahakan. Kalau bokap, pikirannya bokap gini, gue nggak percaya ada LGBT. Menurut gue itu phase. Dan gue tanya balik setelah 17 tahun masih face. Gak capek-capek nih face gitu kan gue ya. Begini aja terus 17 tahun lo lama lo. Iya kan lama banget face. Cuman dia bilang yang bisa tell him otherwise. Cuman kalau dia meninggal, dia ketemu Tuhan bilang emang ada LGBT. Ya udah artinya itu udah itu udah gak ada gunanya debatin. Ya dong. Jadi dia respect pilihan gue. Cuman ada batasnya buat dia untuk menerima, ada batasnya karena kepercayaan dia begitu. Gue pun merespek dia, tapi ya udah udah tahu gue sekarang. Nah, kalau nyokap gue merasa agamanya dia Islam itu mengajarkan kita kasih sayang. Toh juga ini pelajaran kasih sayang kok. Jadi ibu merasa Tete udah cukup, gue orang Sunda, Tete udah cukup besar untuk tahu norma-normanya. Misalnya kayak di foto di sosmed. Cuman ya kalau masalah pilihan Teteh, agama kita juga ngajarinnya kasih sayang. Nyokap gue emang very nice. Kalau gue ngeliat ya, nyokap gue tuh bisa, misalnya gue makan sama nyokap gue gak ikut, ntar tiba-tiba dia misalnya makan pesen tempura, misalnya paling baru. Gue gak bakal lupa cerita ini karena menurut gue lucu. Karena menurut gue pikir nyokap gue tuh paling ribet seumur hidup selama ini gitu loh. Sampai kayak malin kundeng, gue rasanya tuh berasa ya Allah ternyata dia baik banget gitu ya. Makan tempura, nyokap gue juga suka makan sayur, gue vegetarian kan. Sayur gak habis. Kalap ya kan biasa makan restoran. Nyokap gue bilang, Teh ini gak mau bawa. Gak usah lah, susah panas ini gak enak kali. Kalau kan bisa pakai oven. Boya bisa makan tahu, siapa tahu dia mau. Terus gue kayak, terus tante gue langsung gini-gini ke gue langsung gini. Kayak kemajuan. Iya, jadi semua jadi the whole family thinks my mom is the tough one. Nice to hear. Yeah, that is very nice to hear. Jadi gue sekarang sedang sangat mengagungkan nyokap lah. Bagaimanapun anaknya bakal tetap dia sayang gitu. Iya, benar. Dan kasih affection yang sebanyak mungkin yang bisa dikasih. Benar. Jadi gitu, jangan gak sopan sama ibu ya guys. Jadi ya kayak begitu keadaan stance-nya. It's two very different point of views. Gue sih akan tetap mengajak Boya ke bokap gue karena ya udah gue udah tahu, lo udah tahu. Tapi apa sih yang bikin kalian itu mungkin Boya kayak yang duluan coming out lewat social media gitu kan? Oh. Kan di Indonesia masih banyak kan orang yang belum menerima, apalagi sosial media kan jempolnya netizen kan udah kayak Tuhan. Waduh. Gitu kan. Itu udah banyak sih itu. Udah biasa lah. Lihat komen-komen gitu. Kita sih cuman ketawa sih kalau sekarang. Karena lucu. Kadang lucu. Kadang doain liatnya juga ya. Aminin aja ya gitu. Ada yang doain gitu. Jadi ya udahlah ya. Kayak wah makasih banget gitu. Bisa didoain sama netizen itu kan kayak peduli banget ya mereka. Tapi kayak mungkin kayak dari pembawaan kita atau gimana, sebenarnya dibandingin sama beberapa tempat yang lain gitu, di platform gue itu lebih banyak orang yang suportif dan yang baik. Soalnya kita juga kalau bikin misalnya kayak di YouTube, kita bikin konten tuh bukan kayak ngebahas oh kita pacaran bla 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 bla. Tapi kayak kita main game nih, atau enggak kita pas yang tahun kemarin nih. Kan yang selama tahun ini gue belum pernah bikin video. Karena udah sibuk sama TikTok. Yang tahun kemarin tuh sama YouTube grocery shopping gitu, kita tunjukin kayak nih orang-orang sebanyak ini, kayak kan enggak kayak ke soal LGBT gitu loh. Jadi kita topiknya itu lain, cuma ya kita berdua gitu. Tapi mungkin kita emang juga pengennya ngasih tahu kayak gitu sih, bahwa nggak separah yang kalian lihat kok sebenarnya. Hubungan, maksudnya kalau ya gue nggak tahu ya hubungan orang, cuman kayak netizen gue tahu hubungan orang. Tapi kayak hubungan gue sama Boya, kita ngerasa bahwa kadang orang suka mikir kayak ih kalau
LGBT kayak gini. Sebenarnya enggak sih, sama aja kok, sama semuanya. Gue sih merasa gue sama Boya hubungannya cukup normal sih. Hubungannya maksudnya ya we do normal stuff, we do the things you do. Hey guys, hey straight guys, LGBT we're just like you gitu loh, kayak cuman kebetulan beda preferensi aja sih. Iya orientasi. Sorry. Kalau Boya kan di profile Instagram lo ada they them. Gender wise lo identify ya as a what? Secara gender sih kenapa gue tulis they them, karena gue sebenarnya lebih suka dia Indonesia gitu, karena itu kan nggak cewek nggak cowok gitu. Karena sebenarnya gue dari kecil tuh emang pas kecil itu, karena kalau dari bokap itu anak sendiri yang cewek, emang udah tomboy gitu dari dulu, sampai akhirnya pas SMA pernah kayak breakdown gitu karena kayak ngerasa nggak fit in gitu, akhirnya harus ngubah jadi cewek gitu, jadi maksudnya jadi feminine banget. Nah terus sekarang tuh ngerasa makin lebih lagi marak-maraknya gitu kan orang-orang dengan pronouns dan sexual gender ini identity gitu. Jadi gue lebih ngerasa ke gender fluid karena kadang gue bisa lebih maskulin, kadang gue bisa lebih feminine gitu. Kayak berubah-berubah gitu, kayak tergantung mood gitu. Jadi nggak harus stick di satu gitu. Biarpun gue misalnya pronouns gue they them, gue juga nggak masalah kalau orang manggil bang atau mbak atau apa, karena pernah dipanggil bang gitu di TikTok pas lagi live gitu, dikira cowok gitu. Ya udah nggak apa-apa, kayak terserah deh, atur deh. yang penting masih manusia gitu deh dianggapnya. Pertanyaan kayak apa aja sih yang biasanya kalian dapat gitu ya di sosial media gitu dengan kalian yang sangat terbuka gitu ya? Yang negatif atau apa? Bukan. Negatif, positif, curhatan. Curhatan banyak. Gue sama Boy lumayan seneng sih kalau ngeliat orang. Maksudnya kalau gue misalnya gue lahir tahun 91 nih, biar lo nggak sendirian ya. Gue lahir tahun 91, jadi gue lahir di zaman dimana it was very weird to be gay. Nggak ada di TV. Yes. TV show belum ada ya kan. Jadi cuman kayak aneh aja gitu rasanya. Sekarang kayak sejak maksudnya gue kenal sama Boya terus suka live dulu di IG-nya Boya terutama ya. Pas belum TikTok belum ada. Itu lucu banget sih gue ngeliatnya, anak-anak SMP ngechat, "Kakak, aku lagi bingung nih gini." Yang kalau gue selalu ngerasa misalnya emang ada yang come up to me for advice, yang gue selalu bilang bahwa karena kan kebanyakan mereka cerita pasti tentang either mereka lagi suka sama nih cewek atau orang tuanya nggak terima. Yang selalu gue kasih tahu, namanya orang tua juga pasti nggak terima awalnya. Kasih waktu, semua beda-beda. Gue selalu berusaha mengajarkan itu karena gue nggak mau sampai di batas dimana orang tua lo nggak terima sampai lo benci gitu. Kayak yang tadi gue bilang, jadi kita harus emang sayang sama ibu kita terutama ya. Jadi kita selalu bilang sih, kita lahir di dunia yang di masyarakat yang emang ini nggak umum. Jadi of course orang tua kita nggak ngerti. Cuman yang kita bisa lakuin, cuman kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai anak, dimana kita ya udah kita sekolah yang benar, kuliah yang benar, sopan, ajak ngobrol mereka segala macam, tetap jadi orang baik yang emang mereka besarkan. Ya nanti juga ada waktunya, cuman waktunya beda-beda aja gitu sih. Kalau ngata-ngatain, favorit gue sih yang bilang kiamat udah dekat. Tapi gue sama Boy ngakak parah gitu kan. Karena kan LGBT kan longsor, gempa bumi, banjir, tsunami. Gue cuma superhuman ya. Iya, jadi wow karena kita nih gitu, amit-amit sih ya. Tapi maksudnya apakah sewah itu? Terus paling apalagi yang suka ngata-ngatain nih? Kayak pertanyaan-pertanyaan tadi ya, kayak gimana kita ketemunya orang tua, tanggapan orang tua kayak gimana, terus paling kayak siapa yang suka jealous, siapa yang kayak pertanyaan kalau berantem gitu. Karena apa ya basic lah. Tapi banyak yang baik juga, kayak tadi kita di mobil juga baru ngomongin ada orang yang komen di YouTube ya. Oh ya, jadi kan kemarin sempet interview, terus akhirnya itu sebenarnya di YouTube, cuma mereka masukin di TikTok juga. Nah masuknya FYP ke orang-orang yang ngata-ngatain gitu. Terus ada satu yang ya mungkin labelnya butch gitu, komen gitu, karena kan gue bales komen-komen yang hate gitu kan, pakai bercandaan gitu biar lucu aja. Dia bilang thank you, dia ngerasa kayak dibantu untuk ngomong gitu, sedangkan dia punya following yang gede gitu kan. Jadi kayak mungkin sebelumnya ada kali yang kurang
LGBT. komunitas kita tuh salah gitu atau kurang tepat gitu. Jadi kayak gue sampai kayak terharu gitu loh karena dia bener-bener kayak ngomong gitu. Kita seneng sih. Tadi lu sempet nyinggung soal perkara soal representasi gitu ya. Kalau sekarang dengan sosial media orang jadi lebih gampang gitu kan untuk ngelihat gitu ya representasi lesbian couple gitu. Tapi kalau di budaya pop kayak film gitu katakanlah, lu ngelihat cukup banyak nggak sih atau juga masih lebih banyak mungkin yang cowok sama cowok gitu katakanlah? Oh, cewek-cewek banyak sih. Kayak banyak kok. Dan kayak film apa yang I Care a Lot. Gue bener-bener kaget itu. Wow, it's a lesbian movie apparently. Tapi it's not a lesbian movie. Kayak fokusnya nggak ke situ. Nggak berorientasi percintaan mereka. Menurut gue itu bagus karena kayak they're trying to normalize it dan it's in your face gitu. Kalau waktu itu gue inget banget gue nonton Finding Dory. Kalau pernah tahu itu heboh banget karena cuman ada a lesbian couple walking by gitu sama bayi. Itu rusuh tuh kan. Tapi gue mikir that's nice. Gue ngeliatnya gue seneng karena gue yakin, maksudnya I found out I was gay when I was like in 4th grade. Artinya gue umur 9. Pasti ada anak-anak umur 9 tahun yang nonton dan itu bakal it would matter a lot untuk mereka ngeliat dari sebanyak pasangan tiba-tiba ada lesbi gitu berdua. Cewek-cewek gandengan bawa stroller bayi gitu. Menurut gue sih itu semakin kesini semakin banyak ya, apalagi kalau dibandingin dulu mungkin. Dan banyak juga yang kayak sebenarnya nggak fokus ke sana, cuman kayak orang kan misalnya lu carinya lesbian movies di Google ya udah pasti filmnya yang emang berbasis ke hubungan mereka seperti Blue is the Warmest Color misalnya. It's very very graphic. Yang mungkin anak-anak umur 9 tahun, 11 tahun, 17 tahun jangan nonton dong itu kan. Jadi sebenarnya gue seneng sih kayak udah mulai maybe we're getting there. Kayak gue sangat berharap tadinya Frozen 2 Elsa beneran sama cewek karena sempet heboh. Cuman gue ngerti juga dari sudut pandang Disney-nya itu berat banget. Karena kalau kalian tahu film Beauty and the Beast yang baru, yang dibaruin, Cogsworth yang jam pas jadi orang lari ke cowok peluk. Iya, pas dance juga itu langsung di Malaysia parah. Disney kayak di ban parah. Jadi gue ngerti juga maksudnya dari Disney kayak they need certain ada batasnya juga. Namanya juga cari uang ya. Jadi gue ngerti. Cuman itu mungkin ya 10 tahun, 15 tahun Disney mungkin udah gak peduli. Gue gak ngerti sih. Ya padahal itu udah cukup smooth gitu. Smooth banget sih. Kayak subliminal message doang gitu. Tapi ternyata bisa gitu ya. Iya, bisa sebegitunya di Malaysia di ban. Gampang banget nge-ban kayak dalam keseharian gitu. Orang agaknya kalau ngelihat cewek berdua gitu gandengan tangan biasa-biasa aja gitu. Cowok pelukan yang ternyata adik kakak gitu di pinggir rel kereta gitu kan diviralin gitu kan ya. Gak mungkin gitu. Kalau kalian sendiri ngelihatnya kayak gimana sih? Cewek sama cewek tuh suka ada beberapa orang yang menganggap itu sebuah kategori tertentu. Oh iya benar-benar. Jadi berfantasi. Makanya mungkin lebih diterima. Secara seksual sih, tapi diterimanya juga bukan positif. Dan secara nggak seksual juga kayak dianggap mungkin teman gitu. Karena kan ya anak-anak cewek-cewek kan juga. Tapi kalau misalnya kayak yang di sexualize gitu, kita berdua lumayan sering terjadi ya itu. Apalagi kalau kita misalnya lagi kayak ke bar, ke klub gitu, lagi ya joget-joget biasa, bukan enggak yang kayak yang twerk atau apa, enggak, cuma kayak joget-joget tipis. Seru kayak lucu-lucuan gitu. Itu sering juga terjadi kayak gitu. Sering. Ada pernah. Dan kita kenal orang ya. Tapi emang agak kocak, agak aneh aja sih orangnya agak aneh. Jadi mungkin gue terlalu friendly kali ya atau apa. Tapi gue masih temenan sama dia, masih kayak chat atau apa. Cuma nggak pernah, nggak secara nggak ada omongan yang seksual gitu. Cuma ya mungkin itu dia dalam keadaan ya mabuk biasa orang tua gitu. Kita maklumin sih, cuman agak dek kadang-kadang. Gue juga masih agak. Tapi yang teman-temannya yang malu. Kasian banget itu. Teman-teman dia yang malu. Aduh sorry emang suka kayak gitu dia. Ya nggak apa-apa. Apalagi kalau kita pergi malam, karena mungkin nggak pada tahu gitu ya. Tapi gue sama Boya tuh bajunya sebenarnya ya tinggal bareng, share closet. Kita bajunya dua wanita menjadi segabrek nih baju.
dan kita bajunya sebenarnya sama aja, tapi tergantung kemana. Nah kalau kita pergi ke bar atau kita ke klub, udah pasti kayak cantik lah kita berdua. Iya. Percaya deh, percaya. Cantik. Jadi sering Mau sih bilang kata yang lain. Iya, nggak sopan. Nggak sopan. Nanti ada yang tersinggung ya kan kalau mau bilang gitu. Tapi ya kita menarik lah gitu. Jadi sering kok kita Healing. disamperin terus dikasih minum. Sandra tuh sering disamperin. Boya langsung angry mood gitu kadang-kadang. Enggak marah juga, cuma kayak langsung she's oke, on me. iya kenapa, oke, kenalan, langsung mundur. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau gue sih sebenarnya gue pasangan yang misalnya Boya disamperin sama cowok dipuji, gue bangga sih. Kayak emang cantik, wajar gitu. Kalau dideketin cewek baru gue panik. Kalau sama cowok gue santai. I always take it as a compliment. Kalau cowok juga catcalling deh misalnya, kesel di catcall. Oh, kalau catcalling gue bisa ngamuk. Gue bisa ngamuk. Karena emang gue mad boy. Iya, Kayak nama mad di boy. Instagram. Tapi kalian udah berapa lama berarti? Kita udah Mau 3 tahun. Mau Tahun 3 ini tahun sih. ya. Oh wow, awet juga ya. Dari yang pelarian loh. Jadi sekarang tinggal bareng, itu jarak berapa lama setelah jadian? Ya, gay girls tend to move in faster. Tapi lumayan lama sih ini. kita 8 bulan. Iya, 8 bulan baru tinggal bareng. Itu pertama kalinya gue lama banget 8 bulan padahal 8 bulan doang baru move in. Boya Biasanya biasanya lebih 2 cepet. minggu. Sumpah. Wow. Atau enggak, kalaupun enggak move in bareng gitu, tapi pindah-pindah gitu ke tempat. Kalau Ganti-gantian. ganti-gantian. Kalau enggak ke tempat dia, ke tempat gue gitu. Sandra kan nggak mungkin kan karena di rumah Rame. Gak boleh tidur di satu kamar dong. Padahal kan sama ceweknya ya. Udah pernah gue bahas. Cuman katanya nggak adil. Gue ngerti Nggak sih. adil. Nggak adil dong buat adik gue gitu kan. Adik gue cewek. Masa ya ngerti lah gue konsepnya. Tapi kenapa ya cepet banget gitu? Ada Lesbians. kayaknya karena kalau cewek sama cewek itu All cewek feelings sih. kan bener-bener yang emotional banget kan, feelings gitu, jadi bener-bener kayak maunya ada temen terus gitu, kayak itu yang biasanya terlihat ya, bukannya mau seksis atau apa, tapi Dari cewek kita aja kayak sih, gitu. iya. Jadi makanya lebih cepat untuk move in, untuk langsung oke kita settle, kita nikah, kita engage gitu-gitu. Cewek sama cewek lebih cepet. Tapi emang itu lebih, kalau bahas soal masalahnya berantem atau apa gitu, gimana tuh? itu lebih gila juga. gila dibandingkan karena gue pernah pacaran sama cowok, sama cewek tuh wow. Emang sama-sama pasif agresif, PMS bareng. karena tinggal bareng kan, jadi siklusnya jadi bareng kan. Terus ngambek-ngambeknya sama bareng gitu, jadi kayak wah ribet deh pokoknya. Sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bilang kayak oh trauma sama cowok jadi mau sama cewek aja, pikir dulu deh. Lo sama cowok aja maksudnya kayak sama cowok nggak bisa, apalagi sama cewek, wah, maksudnya ribet juga gitu. Sama sebenarnya. lebih ribet malah itu pendapat gue ya gitu. Masih ada banyak mispersepsi gitu kan berarti di masyarakat tadi, kayak yang lo bilang lesbian karena trauma, atau bahkan ada yang bilang belum pernah aja nyobain. Iya, gitu kan. banyak ke kita juga banyak itu udah pasti. Lo belum cobain aja kali punya gue. Itu udah sering banget sih. Iya, emang banyak yang kayak suka ngasih pertanyaan kayak gimana sih kalian, gimana hubungan seksnya gimana, itu pertama tanya. Terus kedua, pernah nggak sama cowok, atau nggak kenapa bisa jadi lesbi gitu, atau sejak kapan, atau oh lo trauma ya gini-gini, lo disakitin ya gini, suka gitu. Bahkan pas di kampus aja gue kan pernah emang ada satu kejadian gitu, tapi itu nggak bikin gue, maksudnya nggak ada hubungannya dengan orientasi seksual gue, karena emang sebelum kejadian itu pun gue udah sama cewek. Teman gue ngomong gini, lo pura-pura ya jadi lesbi biar cowok-cowok nggak ngedeketin. Terus gue kayak kenapa dia bisa mikir gitu, tapi gue low-key emang kayak ngomong out gitu di kampus biar kayak udah sih jangan deketin gue gitu kayak, karena gue kan di teknik gitu, jadi ceweknya dikit, kalau ada yang kayak sedikit mulus sedikit aja gitu, jadi prima donna gitu. Jadi kadang kayak aduh capek juga ini kalau di chat gitu, jadi kayak ya udah gue
out deh gitu. Mhm. Gitu. Tapi sebenarnya kalau masalah kenapa gay sih, ya dari 4 SD lah ya gue mulai sadar gitu bahwa kok gue suka sama cewek gitu. Nggak tahu kenapa. Misalnya ke psikolog bilang misalnya kayak karena terlalu mengidolakan papa atau apa ya, mereka semua ada persepsinya sendiri gitu. Cuman kalau menurut gue born this way aja sih kalau kata Lady Gaga. Jadi gue sama Boy juga sering ngobrol bahwa nobody would choose this life di Indonesia. Kan gitu. gak enak kan. Gak enak loh. Diskriminasi. Ya didiskriminasi. Didiskriminasi. Maksudnya nggak enak. Siapa yang mau milih kayak begini? Pacaran diem-diem, acara keluarga ribet, ya kan? Ditanya-tanya mulu kapan nikah gitu kan. Kalau sama adik kakak nenek gue kan begitu kan. Tapi kan nggak mungkin dong gue jelasin ke adik kakak nenek gue. Yang penting nenek gue aja gitu tahu. Kalau yang lain kan ada, ya ada di rumah. Gue gitu aja. Bawa dong. Ntar bawa jantungan lagi. Iya kan maksud gue. Nobody would choose this life gitu. Jadi it's a hard life to live. Sampai sekarang juga. Maksudnya it gets better. Dengan ada TikTok menurut gue selalu bilang sama Boya, wow people on TikTok are very nice. Kayak ada sih yang kayak ngeselin, cuman kayak Boya yang kayak tadi Boya bilang, dia nggak tahu kenapa kayak di platform dia mungkin kalau gue kira-kira mungkin 80-20 lah. 80% lebih positif, sangat positif, dan mereka pengen tahu. Even the straight ones are very intrigued, mereka pengen tahu. Tapi nggak mudah gitu hidup di komunitas ini di Indonesia. Mungkin ya kita nggak pernah tahu ya. Mungkin 50 tahun lagi baru bagus, atau mungkin nggak akan pernah bagus 30 atau apa, kita nggak pernah tahu. Cuman intinya sih kalau gue ngerasa when you're gay kayak ya udah, lu mau mikir sendiri gitu kayak aduh kenapa ya gue begini, kenapa, nggak ada gunanya juga. Legowo aja sih kalau menurut gue, jalanin aja. Orang will say stuff karena kita juga nggak bisa maksa mereka persepsinya gimana, kita nggak bisa maksa pikiran mereka gimana. Tapi kitanya harus chill. Kalau kita lawan mereka dengan ya kasarnya nih, kadang misalnya orang ngomong gitu kan, lu ya gue paling kesel kalau mereka lu belum coba aja. Itu gue paling kesel. Kayak pertama pengen gue marahin sih tuh orang. Kayak pertama lo nggak tahu juga gue pernah coba apa enggak. Kedua kayak emang punya lo kenapa sih gitu loh. Kayak ada apa sih dengan punya lo gitu loh. Kayak kadang gue pengen gituin, cuman nggak ada gunanya ya kan. Jadi sebenarnya gue kalau digituin kayak atur bro, udah gue cabut aja. Tapi dengan terbuka di sosial media gitu, jadi ngerasa ada mungkin jadi keharusan gitu nggak sih, tanggung jawab gitu kan. Lo berdua punya platform gitu ya untuk at least ngasih saran, atau edukasi atau bahkan ngasih representasi yang benar itu tadi gitu kan. Gitu nggak sih? Kita sih nggak pernah ngumpetin juga sih, tapi Boy kalau marah sama gue ada story dia marah sama gue. Kemarin gue lihat yang parah. Yang dipecahin kan gelas. Iya, kambuh. Dia kasih tahu aja, dan gue mengerti, gue nggak apa-apa gitu. Kayak toh juga, tapi sebenarnya gue mikir kalau kadang kalau Boy marah gitu, kadang kamu harus push ya. Kadang gue sih mikir gitu, harus ya push. Karena mager aja gue sama orang-orang. Kalau gue mager orang-orangnya. Tapi sebenarnya gue mikir juga. Tapi kalau gue mikir sekarang sebenarnya it helps juga kayaknya. For people to see kayak mereka berantem juga ya. Mereka ada marah-marahannya juga ya. Sandra ada goblok-goblok kayak juga nih ya gitu. Jadi sebenarnya menurut gue when you think about it, kayaknya kalau dari mata mereka it's nice. Meskipun kalau dari mata kita kayak Boya selalu kayak aduh aku hapus deh. Pasti akhirnya begitu. Jarang sekali dia simpen. Selalu dia kayak pas dia udah feel better, dia lihat orang komen. Aduh kayaknya aku hapus aja deh. Ya hapus jangan lakukan lah. Karena Nggak mau dong. Mau post, mau hapus, mau post, terserah dia gitu. Cuman kadang-kadang menurut gue sih nggak pressured sih. Karena I feel like we're doing well in that department. Kita juga nggak yang misalnya kalian ketemu kita di tempat umum juga, kita nggak yang PDA yang sampai lo tau gak sih PDA yang bikin sampai bikin orang lain keganggu. Kita nggak sih, kita chill kita banget. Kayak Paling, sisters atau friends bener-bener yang kayak gitu. Kalau gandengan juga ya udah gandengan. Tapi kalau jarang lebih kayak suka ketawa-ketawa gitu, terus emang kayak kampungan gitu kadang-kadang kita. Sampai teman-teman kita tuh julukin kita tadinya pasangan gesrek. Karena kita emang kayak ya udah kayak gitu. Kalau diajak ya udah ayo mau kemana ayo gitu. Apa aja ya gitu. Affection ya yang penting dia yang tahu nggak sih? Kayak nggak perlu seluruh dunia tahu kan. Jadi kalau di sosmed menurut gue yang kita bisa kasih tahu kayak ya kita we're your favorite couple nih gitu kayak. Meskipun mereka juga kadang tahu kayak masalah-masalahnya juga mereka tahu kok. Tapi dinamika kalian, hubungan kalian kayak gimana sih? Ini lebih ke soal tadi kan lo bipolar type 1 gitu. Sama BPD sama ADHD. Nah, kalau lo Sandra ngadepinnya atau dulu ngebacanya, lo udah bisa membedakan gak sih? Masih belajar terus lah.
mungkin gue bisa speak for everyone yang partnernya has mental illness. Dulu awal-awal pas pertama gitu nangis lah. Karena gue sad boy, gue yang cengeng, Boya mad boy. Jadi kadang itu kalau orang untuk Boya ya, she will say stuff yang emang designed to hurt you, kayak specifically to hurt you, very specific. Jadi pas awal-awal udah pasti gue drop banget sih. Semua yang dia bilang gue inget deh. Sampai sekarang juga kalau tanya gue inget semua yang dia bilang. Tapi nangis, kadang nangis jadinya. Tapi gue ngerasa kok kalau gue nangis juga dia makin gila gitu. Ini maksudnya gue ngomong gila bukan gimana-gimana, tapi gue sama Boya emang udah biasa bilang jangan gila gitu. Kayak itu it's inside joke. Jadi mungkin orang ada yang tersinggung, tapi that's just how we say it. Tapi kok Boyanya nggak membantu gitu. Jadi waktu itu juga sempat pas tahun lalu ya, kayak tadi gue udah bilang was very hard for Boya, dari mobilitas tinggi jadi diem di rumah. Gue pun akhirnya ngomong ke dokternya, karena dokternya bilang gue tuh ada posisi penting karena gue dia bilang caregiver. Jadi caregiver ya kan. Karena gue jatuhnya itu rawat jalan ya, jadi harus ada yang ngeliatin sebenarnya. Nah kalau orang tua gue tuh sebenarnya udah kayak apa mau disamperin gitu, tapi kayak ini makin rusuh nih nanti. Iya, ada Sandra gitu kan. Tapi ya, di situ gue sempet juga sampai di titik dimana, karena waktu itu tahun lalu berat banget ya, parah banget, Boya lagi down banget. Gue sampai ngomong ke dokternya, dok bisa nggak sih saya dikasih obat? Karena gue ngerasa kalau gue ikutan emosional makin parah. Jadi ya gue sempat dikasih obat, gue sempat minum obat. Tapi kalau Boya lagi breakdown, gue minum, lumayan menenangkan. Tapi kalau kan itu nggak selalu ya, obatnya juga udah habis sekarang. Boya lagi manic, tapi way better lah dari dulu. Kalau dulu lagi parah banget. Sekarang gue masih udah lumayan ya kan, step by step mulai belajar. Gue belajar ada beberapa hal kayak misalnya you need to walk away, kasih waktu. Kasih space. Jadi kadang gue kalau emang keadaannya mendukung, hati gue juga lagi kuat, gue akan keluar. Pas dia udah mulai ngomong hal-hal yang nggak enak, gue bakal bilang oke, aku keluar dulu, nanti kita ngobrol lagi. Atau enggak gue yang suruh dia keluar. Sebelum gue ngomong karena udah tahu kan gitu kayak ini on the way nih. Gue udah mau ini nih. Jadi biarin gitu. Jadi kadang gue turun duduk sama satpam aja, ngerokok ya kan, nanti chat baru ngobrol, Boy udah tenang. Karena yang gue lihat juga dari pas gue baca-baca, masa sih disuruh keluar, adanya pas gue mau keluar dia ngamuk juga. Mau keluar lo sekarang gampang gitu misalnya. Tapi ternyata setelah gue lihat pas dia udah membaik, dia tuh merasa bersalahnya lebih parah kalau kita nggak pergi. Karena kalau if you read on Google segala macam, emang dibilang itu bukan dia, it's another side of her. Jadi sebenarnya kita walking away, it helps her sebenarnya. Meskipun di saat itu dia bilang lu nggak boleh pergi, lu harus paksain untuk pergi gitu. Gue pun sampai saat ini masih belajar. Kadang gue nggak mau pergi gitu, tapi kadang-kadang ya kalau gue lagi kuat, hati gue lagi oke, gue bisa pergi. Tapi gue nggak bilang kayak gue selalu pergi, enggak lah. It's a battle juga buat gue untuk ngadepin Boya kalau lagi down. Tapi gue lebih prefer dia kalau lagi manic. Kalau manic kan dia jadi banyak ini itu lompat-lompat. Kadang gue dalam hati tuh, aduh Boya bisa tenang gak sih duduk gitu. Karena kok gue yang deg-degan sih, jadi gue yang capek gitu. Padahal gue dari tadi cuma tiduran doang nonton TV. Jadi kalau dia lagi manic, biasanya cara gue handle lain lagi gitu. Biasanya gue cuma ingetin aja, misalnya Boya jangan lupa tidur ya. Tapi gue nggak perlu bilang Boya jam segini harus tidur ya, Boya ya jam 10 nih ya, udah nih tidur nih besok nih. Enggak gitu juga. Nah itu yang gue suka. Gue cuma bisa ingetin karena gue tahu ini this is something di luar capability gue. Selama dia happy, artinya ya nggak apa-apa. Selama dia maniknya positif gitu ya, maniknya dia jahit, dia foto produk, dia live, dia ketemu temen, dia ngobrol apa, I don't think it harms me. Toh dia juga akan tidur, meskipun mungkin tidur jam 7 pagi. Selama dia nggak kuliah, besoknya gue fine. Atau hari kedua. Kayak 2 hari lalu dia baru tidur, setelah 2 hari nggak tidur. Dan ya kalau gue ngerasanya, gue bukan expert juga, gue juga sama Boya baru mau 3 tahun, tapi kita harus kasih mereka space juga sih. Kalau mereka mau itu kita kasih. Kita nggak bisa apa-apa, makanya dia dikasih obat, makanya ada dokter gitu. Kalau dia nggak kenapa-napa nggak bakal dikasih obat kok. Jadi gue paling cuman udah minum obat belum, jangan lupa minum obat, atau jangan lupa minum air. Saya sering suka lupa minum air kan kalau lagi manic gitu kan, suka lupa. Jangan lupa duduk, jangan lupa tidur ya nanti gitu. Terserah jam berapa. Biasa dia tidur juga kalau gue udah bangun, gue bangun dia tidur, gue tidur lagi. Sampai dia harus bangun gitu. Jadi sebenarnya kita cuma harus seimbangin sih. Jangan mengkontrol juga, karena dia juga nggak mau kok kayak gitu sebenarnya. Kalau gue mikirnya gitu kan, kadang kayak gue ngobrol sama orang-orang yang pasangannya juga sama kayak Boy. Kadang mereka kayak, iya gue tuh bingung, susah banget sih disuruh tidur. Dia juga kalau lo tanya otaknya juga pengen tidur gitu loh. Cuman keadaannya lagi enggak. Badannya pengen tidur, badannya tapi pengen tidur, otaknya jalan. Pengen jalan. Jadi kalau gue mikirnya kalau lagi manic nanti akan ada waktunya di mana dia akan burn out kok. Biarin aja gitu. Kalau dia lagi marah juga, kalau dia lagi nangis, gue nggak pernah. Misalnya dia lagi bilang, aduh, aku dibilang kayak gini nih, aku kesel, aku nangis. Gue nggak pernah ngomong ke Boy, jangan nangis.
gak usah dengerin. Siapa kita? Kita berdua emang kalau misalnya lagi sedih Iya, atau apa, nangis. ayo nangis Rasain, aja. rasain. Rasain. Kalau Boya mau marah, marah. Karena iya katanya gue pernah lihat di mana gitu ya. Kalau apa lagi ada emotion gitu, maksudnya contohnya nangis ya. Kalau marah gue nggak tahu deh gimana caranya ini. Tapi kalau nangis rasain aja, rasain. Karena jadinya itu bisa bikin kita lebih Lega. lebih kayak orangnya lebih luas gitu. Kalau kalau hangout sama orang-orang kita kayak lebih apa ya, kayak lebih sparkling, lebih glowing, lebih ini karena nggak ada beban gitu. Jadinya jadi bisa kasih, jadi kayak bawa positive vibes gitu, jadi attract orang-orang yang Karena gitu. emang kadang-kadang gue pun kalau mau nangis kadang-kadang gue nahan karena gue nggak mau triggering Boya, itu udah pasti. Kayak gue takutnya kalau gue terlalu marah, kalau gue terlalu nangis, karena gue cengeng banget, gue tuh nangis tuh parah, nangis gue lama gitu loh. Misalnya ada masalah keluarga gitu kan, gue selalu cerita sama Boya, apapun gue sharing, gue cerita sama dia sampai telepon misalnya telepon adek lo deh, who's going through the same thing, nangis lah gitu, nangis nggak apa-apa gitu. Ya udah gue nurut, gue sih enakan nurut sih, sama Boya juga nurut. Gue percaya lah sama dia, instingnya bagus dia soalnya. Kalau gue agak-agak nggak bisa mikir. Tapi jadi mungkin kalau misalnya if you're living with someone yang punya mental illness, it's gonna be a battle, nggak mudah. Kasarnya lu bisa ikutan gila juga. Gotta do what you gotta do. Kalau lu ngerasa lu butuh obat untuk handle, nggak salah kok gitu. Personal space berarti cukup penting ya di dalam hubungan kalian ya. Apalagi kita tinggal juga di kosan kan. Tapi untungnya kalau gue ngerasa kita punya kegiatan masing-masing sih. Jadi kayak orang juga dulu sempat sering nanya, sebelum pandemi itu kita jarang banget ketemu. Bener-bener pagi. Cuma pagi sama malam. Iya, pagi ketemu, gue udah siap-siap. Boya siap-siap kuliah pergi, dia pulang, gue udah lagi kerja. Gue pulang ya udah malam paling main dulu. Biasanya gue sama Boya main kartu atau main monopoli dulu. Itu kegiatan kita berdua sih sebelum tidur. Rutinitas ya. Kita harus main kartu berapa kali? 3 kali, 3 kali per game gitu. Terus terakhir monopoli. Baru gitu tidur. Biar otak ini aja sih. Karena kan gue orang-orang yang parno kayak aduh gue udah mau tua nih. Sorry, no offense to you, tapi ternyata he's older than me. Iya. Oh my God. Tapi gue mikir kayak gue butuh kegiatan yang, karena gue kerjain nonton doang. Sumpah kayak gue sehari bisa nonton 3 film 4 film itu pakai tidur gitu loh. Jadi kayak gue pasang aja terus gue tidur. Akhirnya Boy yang nonton. Nanti Boy yang kayak bagus loh filmnya tadi. Oh iya. Iya, akhirnya padahal gue lagi ngapain gitu kan, tapi karena ini karena adik-adik gue, jadi gue kayak suka bisa sambil multitask gitu. Padahal sebenarnya itu nggak bagus. Jadinya gue yang nonton, dia tidur. Tapi ya itu sih baliknya spaces very important. Karena kadang even we're so open sampai kadang-kadang Boya kayak kenapa ya aku kalau ada kamu malah mager ngapa-ngapain. Dia suka ngomong gitu. Jadi kadang kayak misalnya gue meeting atau apa, karena gue di kerjaan gue juga open dengan gue dan Boya. Kadang gue ngajak dia kayak Boya mau pergi nggak? Tapi misalnya aduh nggak deh, aku kayaknya mendingan ngerjain ini aja di kosan. Ya udah fine. And then we get back and we talk again. It's basically when people get to know us, we're really like a married couple. Old married couple. Yes, like an old married couple. Karena bener-bener sumpah kayak bener-bener how's your day? Iya oke, ada cerita apa? Gak lama gue tidur. Dia pasti masih kayak jahit masih apa. Cuman itu sih kayak kalau gue bandingin sama yang pasangan-pasangan gue yang lama, Boy has no problems with me sleeping gitu loh. Karena I sleep a lot, gue suka tidur. Jadi itu gue sangat appreciate. Dan menurut gue tidur pun it's space. Dia selalu kayak gue cuman harus bilang aja ke dia kalau gue udah mau tidur, jangan tidur ketiduran gitu kan. Nanti dia ngomong gak ada yang jawab kan bete dong ya kan, namanya juga kayak ngomong sendiri gitu. Makanya gue live. Boy sering live kalau gue tidur. Tapi kayak I think it takes, gue merasa cukup beruntung karena gue berada di hubungan di mana kita sangat mentoleransi kebutuhan masing-masing. Ada komunikasi juga. Ada. Iya, itu penting banget sih, komunikasi. Iya. Harus kayak bilang semua apa yang aja. kita mau dan gak mau. Iya. Jangan kayak misalnya banyak kan yang kayak pasif agresif gitu, maunya ditebak-tebak. Emang main tebak-tebakan kan? Iya. Jadi mending lipstick on your teeth. Jadi ya kita lebih suka kayak komunikasi. Ini kita nggak mau gini nih, kita mau ini. Dan termasuk aktivitas keseharian kita atau per minggu kita udah bilang, oh hari minggu ini aku mau gini. Jadi cocok-cocokin biar kita bisa ada quality time bareng. Karena kadang juga kayak kita nggak selalu bareng kok. Boya sering kok kalau pergi sama temennya gue nggak datang, dan gue nggak tersinggung juga sih. Gue bukan tipe yang, kan ada yang gitu, kok kamu nggak ajak aku ketemu temen-temen kamu sih gitu. Kan ada Parno gitu ya. Iya kayak parno. Menurut gue nggak apa-apa sih.
Gue juga kadang misalnya gue pergi sama teman gue, Boya lagi nggak pengen atau dia lagi ada urusan lain, ya udah gitu. Space is very important kalau kata lagunya Tulus kan. Intinya kayak lo butuh space emang di dalam satu hubungan, kalau nggak lo nggak kangen, kasar gitu. Atau enggak Ariana Grande deh. Iya NASA, ya Ariana Grande Iya. NASA. Apa udah 3 tahun gitu kan? Mau 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 3 3 tahun. Tadi lo ngomongin soal keluarga gitu. Agaknya kan tadi pola komunikasi kan, cara dinamika hubungan kalian udah kayak old married couple Iya, gitu iya, kan. udah kayak orang tua kita. Iya, nah, kan ada rencana untuk ini nggak sih mungkin? Nikah. It's impossible in Indonesia gitu, Iya. tapi mungkin di negara lain ada Iya. kayak gitu. Cita-cita kita keren Yes. ya. Asik. Ya kita punya cita-cita. Jadi tadinya kan berawal dari karena tantenya Sandra itu sangat suportif ya. Dia pengen kita di Kanada gitu. Terus gue kepikiran kayak gimana kalau kita ke tiap negara terus nikah. Jadi kalau Gitu. liburan gitu loh. Iya, karena emang kita tuh pengen banget travel. Yeah. Emang maksudnya emang It's our dream. semuanya gitu. Yeah. Jadi sekalian aja nikah gitu kayak. Jadi kayak ada yang orang-orang yang misalnya yang bikin record yang kayak misalnya Guinness Book di mana-mana gitu, loncat kayak foto sama-sama. Tapi ini nikah di mana di semua negara yang Boleh. legal untuk ini. Dan Karena itu kayak wah, itu lucu sih. Lucu Jadi banget. kayak itu plan kita banget, kayak nanti will be so rich gitu ya, amin, keliling Amin. dunia. Karena gue sama Boy Pastilah. emang suka banget jalan-jalan. Aha. Ya siapa sih yang nggak suka jalan-jalan ya kan? Iya. Pengen banget kita keliling dunia dan di tempat manapun kita ke City Hall gitu. Kayak foto berdua gitu. Foto-foto di semua tempat gitu loh. Jadi kayak agak kocak sih. Kalau perlu pakai baju yang sama. Iya lucu sih itu. Iya. Jadi foto series yang oke juga. Iya kan? Gua ngasih ide lo. Boleh juga. Tapi di antara kalian yang ngomong cinta pertama siapa? Wah. Atau regularly kalian? Oh, very. Mhm. Gue tipe orang yang sangat I say it all the time. Bisa nih lagi diem kayak Boya, I love you. Karena gue tipe orang yang percaya bahwa nggak ada terlalu banyak. You never know. Even sama bokap nyokap gue kalau telepon we always end with I love you. Karena emang itu mungkin cara gue dibesarkan mungkin, atau karena waktu itu ada beberapa hal yang kayak misalnya temen SMA gue tiba-tiba bapaknya meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Di situ tuh gue mulai mikir tuh dari SMA, gila ya. Kita benar-benar nggak tahu gitu loh umur. Masalah umur, nggak usah umur deh. Kita nggak tahu kapan ketemu lagi lah gitu, Yeah. ya kan. Jadi to people that actually are there, untuk kayak friends and family, gue tipe orang yang sangat mudah untuk bilang I love you, and I say it all the time. Boya mungkin juga bosen kali udah dengarnya kayak sampai dia love you udah sampai gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it I need to say it. Gue nggak mau nyesel suatu hari karena gue nggak cukup bilangnya, atau nggak harus horor kayak tiba-tiba meninggal atau apa, nggak harus sih. Tapi maksudnya kita mungkin misalnya Boya nanti kerja, Boya jauh ya kan gue nggak bisa ngomong terus kayak gini gitu. Rizky lagi pekerjaan gue nanti. Makanya bikin asuransi jiwa dulu deh. Iya. Pasti fix akan bikin. Makna cinta buat lo apa? Yes, aku ada waktu mikir. Aduh, this is so hard. Gimana ya? Mungkin kayak nggak bisa describe dengan kayak maknanya gimana ya, tapi kayak traitsnya gitu kali ya, atau apa itu kayak itu bisa tumbuh, bisa grow, dan itu cinta itu nggak memandang kekurangan ataupun kelebihan, tetapi emang harus saling kalau misalnya cinta ini antara dua pihak gitu harus saling konstruktif gitu. Sebenarnya cinta tuh perasaan sih menurut gue. Sotoy, so asik, so filosofis tiba-tiba. Perasaan yang nggak harus sama pasangan juga sih sebenarnya, sama semuanya, sama dunia juga bisa kok. Cinta tuh perasaan dimana lu ngerasa kadang bisa overwhelming, bahkan it's too much. Kayak perasaan yang lo rasain buat apapun itu, siapapun itu, even ke diri lo sendiri it's too much. Tapi menurut gue cinta itu semua orang patut merasakan itu. Perasaan overwhelming itu, yang kayak gue bakal ngapain aja demi lo, atau kayak demi dunia ini I will fix you atau apa. Jadi menurut gue cinta itu something that everyone deserves in life, and I think when you feel overwhelmed over it, that means it's good. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya.
Apa salahnya sih membagi kisah dan kasih lewat sosial media? Tapi kalau toh itu kemudian dibenturkan dengan agama, seperti tadi yang dibilang ibunya Sandra, toh juga agama mengajarkan hal yang sama, kasih, sayang. Dan semua orang berhak buat mengalami itu kan. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.